Novel 20 Tangkai karya Cawica, episode 109. Kedatangan Pras. Pras telah sampai di rumah Hanafi dengan memakai sepeda motornya. Ia kini masih berada di gerbang, menunggu Hanafi memberikan izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah kepergian Insa, Hanafi cukup terguncang. Ia makin tertutup untuk semua orang. Ia pun juga jarang pergi ke kantornya. Ia lebih memilih mengendalikan perusahaannya dari rumah. Chris pun cukup bisa diandalkan untuk mengurus semua pekerjaan di luar. Hanya beberapa pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan saja Hanafi sendiri yang akan turun tangan untuk keluar dan menyelesaikannya. Hanafi sekarang juga menempatkan beberapa pengawal di rumahnya untuk menjaga rumahnya, lebih-lebih untuk menyuruhnya melakukan sesuatu yang mendesak atau terburu-buru, atau sekedar menjemput ataupun mengantarkan beberapa klien yang ditemui khusus di dalam kediamannya. Hal itu sebenarnya sangat berbahaya mengingat ia adalah seorang pemimpin perusahaan besar. Kediamannya bisa saja menjadi incaran para pesaingnya dalam dunia bisnis. Mengingat selama ini tak pernah ada satupun klien yang mengetahui di mana sebenarnya rumah Hanafi. Tapi semua itu sama sekali tak mengurungkan niatnya untuk bekerja dari rumah seperti keinginannya. Maka dari itu, Hanafi juga mulai menempatkan beberapa pengawal dalam rumahnya untuk menjaganya. Meskipun klien yang ia temui khusus adalah klien paling terpercaya yang sudah menjalin hubungan baik dengannya sejak dulu. Pras mendapat izin dari Hanafi untuk masuk dalam rumah utama. Ia pun memarkirkan sepedanya, lalu masuk dan duduk di ruang tamu menunggu Hanafi turun dari lantai atas. Tak lama terdengar suara langkah kaki dari tangga. Pras menoleh melihat sumber suara itu. Pras melihat Hanafi dengan rambut yang tidak karuan, juga mulai terlihat memanjang dibiarkan begitu saja. Tubuhnya juga sedikit lebih kurus dari terakhir kali Pras bertemu dengannya. Penampilannya tampak terlihat kacau dan acak-acakan. Astaga, kehilangan Insa bisa membuat pemimpin perusahaan besar sangat stres rupanya. Begitu besar cintamu pada Insahan, tapi sayang, kau terlalu bodoh memperlakukannya, gumam Pras. Ada sedikit rasa iba di hati Pras melihat Hanafi yang sekarang. Hanafi pun mendekat. Dengan wajah malas, dia duduk di sofa dan menyapa Pras. Apa kabar? Ada perlu apa kau kesini, Pras? Baik, Han. Bagaimana kabarmu? Baik. Apa aku terlihat sedang sakit? Sedikit tersenyum tipis pada Pras. Ya, kau terlihat sedikit kacau, Han. Jawab Pras dengan mengangkat kedua alisnya, memandang meremehkan pada Hanafi. Sudahlah, apa perlu membahas keadaanku? Aku sangat sibuk. Jelaskan, apa keperluanmu? Hanafi tampak malas-malas meladeni Pras yang selalu memancing amarahnya. Ini. Pras menaruh paper bag yang dari tadi dibawanya ke atas meja. Apa ini? Jika kau tak membukanya, apa kau akan tahu isinya? Pras menyandarkan kepala kasar pada sofa empuk di belakang kepalanya. Hanafi membuka paper bag itu dan mengeluarkan isinya. Sepatu dan topi. Ini untuk Kansa. Sejak kapan kau peduli pada anakku? Hanafi tampak tersenyum tipis dan menaruh hadiah itu di atas meja lagi. Bukan aku, tapi itu dari mantan istrimu, Insa. Mendengar nama Insa disebut, mata Hanafi langsung berlinang senang, apalagi mengetahui itu semua adalah hadiah dari Insa untuk Kansa. Benarkah ini dari Insa? Kau tahu di mana dia sekarang? Mungkin, jawab Pras acuh. Hanafi memegang lagi topi rajut di meja itu. Ia berpikir, jika Insa memberikan hadiah pada Kansa, itu berarti dia sudah bisa menerima Kansa. Insa sudah menerima kehadiran Kansa. Dia mengirimkan hadiah untuknya. Apa Insa mungkin juga sudah mulai menyadari kalau dia masih mencintaiku? Sejenak Hanafi tenggelam dalam pikirannya sendiri, sampai Pras menyadarkannya dengan berteriak ringan di depan wajahnya. Han, aku harus pamit dulu. Ada banyak hal yang harus aku kerjakan. Katakan dulu, di mana Insa sekarang berada. Aku akan menemuinya. Aku akan mengucapkan terima kasih untuk hadiahnya. Tak perlu kau menemuinya. Aku yang akan mengucapkannya pada Insa. Pras, apa kau yang menyembunyikan Insa selama ini? Itu semua bukan urusanmu, Han. Dia sudah bukan siapa-siapamu lagi. Katakan padaku, di mana Insa sekarang? Hanafi tampak tersulut emosi lagi. Pasalnya, dia memang masih terus mencari keberadaan Insa lewat para pengawalnya.
untuk sekedar mengetahui keadaannya baik-baik saja. Tapi tanpa disangka, malah Pras yang mengetahui keberadaannya. Pras tak menghiraukannya. Ia langsung saja keluar dan menaiki sepedanya lagi, tak mempedulikan teriakan Hanafi yang terus menanyakan di mana Insa. Aku tak akan membiarkan Insa bertemu lagi dengan pria bodoh sepertimu. Tak akan pernah aku biarkan lelaki sepertimu masuk kembali dalam kehidupan Insa, gumam Pras sambil menaiki sepedanya kencang pergi dari rumah utama. Hanafi sendiri memberikan isyarat kepada salah satu pengawalnya untuk mengikuti kemanapun Pras pergi. Pagi itu, sesuai janjinya, Pras kembali ke rumah Insa untuk sekedar mengantarkan beberapa kebutuhan Insa. Pras juga berkata bahwa kemarin ia telah mengantarkan topi buatan Insa pada Kansa dan diterima langsung oleh Hanafi. Seperti biasa, Pras berbincang-bincang sebentar dengan Insa, lalu segera pulang. Sore hari telah tiba. Insa baru saja selesai mandi. Dia sedang menonton TV di ruang tamunya. Beberapa kali ia terlihat tertawa karena acara di TV yang tampak lucu baginya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa yang kesini sore-sore seperti ini? Tak biasanya. Insa berjalan menuju pintu dan membukanya. Melihat sosok yang ada di ambang pintu, seketika tubuh Insa melemas. Tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Insa terlihat sedikit memundurkan tubuhnya beberapa langkah dari pintu. Apa kabar Insa? Suara itu terdengar jelas di telinga Insa. Hanafi, Hanafi, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia bisa tahu keberadaanku? Kau kenapa kesini? Aku hanya ingin melihat keadaanmu Insa, itu saja, jawab Hanafi sambil tersenyum. Melihat Insa yang tampak tak ingin menjawab apapun, Hanafi pun berkata lagi, bolehkah aku masuk? Kita bukan lagi suami istrian, tidak baik jika berada dalam satu rumah. Mari bicara di luar. Insa langsung menjawab secepat kilat, tidak memperbolehkan Han masuk. Hanafi yang mendengar kalimat itu sedikit terdengar aneh di telinganya. Biasanya mereka berada dalam satu tempat yang sama, satu tempat tidur yang sama. Bahkan sekarang Insa saja menjaga jarak dengannya dan tidak memperbolehkan ia masuk ke rumah yang ditempatinya. Hanafi pun duduk di teras bersama Insa yang tetap menjaga jarak dengannya. Tempat ini tak baik untukmu Insa, ini sangat sempit. Tapi aku sangat bahagia berada di sini. Aku bisa memberimu rumah yang lebih baik dari ini Insa. Sudahlah Han, memang aku sangat tahu sebanyak apa hartamu. Aku tahu semua. Jangan basa-basi lagi padaku. Katakan, apa maksud kedatanganmu ke sini? Hanafi pun menatap terheran kepada Insa, terhadap perubahan Insa dengan sikap tegasnya. Aku ingin mengajakmu untuk rujuk kembali Insa. Kau bisa tinggal dimanapun yang kau mau. Aku tak akan melarangmu. Tapi izinkan aku untuk tetap memilikimu, karena hanya kaulah yang aku cinta, dan hanya kaulah wanitaku Insa, kumohon. Kau bahkan mengirimkan hadiah untuk Kansa. Itu bukankah arti kau sudah mulai menerimanya? Tatapan Hanafi berubah penuh harap. Bukankah dia hanya seorang bayi yang tak berdosa, yang tercipta karena keegoisan kalian? Perlahan aku bisa menerimanya, tapi bukan berarti aku juga bisa menerimamu Han, jawab Insa sambil memalingkan pandangannya. Insa, bukan untuk sekarang. Aku akan menunggumu untuk bisa menerimaku lagi. Aku tak akan memaksamu, tapi setidaknya beri kesempatan lagi untukku. Hanafi menatap Insa yang hanya terdiam di tempatnya. Bersamaan dengan itu, suara sepeda motor terdengar mendekat. Ternyata Pras kembali ke rumah Insa dengan membawa beberapa paper bag di tangannya. Kak Pras, kenapa dia datang lagi kemari? Tidak biasanya, dia datang 2 kali dalam sehari. Insa tampak terkejut dengan kedatangan Pras, dengan tatapan penuh tanya. Pras, yang melihat Hanafi sedang ada di teras rumah Insa, seketika api cemburunya membara. Kenapa dia berada di sini? Pria bodoh itu bisa tahu rumah Insa. Pantas saja perasaanku tidak enak dan memaksaku untuk kembali ke sini. Saat Pras yang tadi pulang dari rumah Insa, tak sengaja ia melihat beberapa gaun yang bagus dan menurutnya cocok untuk Insa. Pras pun menuju toko itu, memilah-milah beberapa gaun dan baju yang cocok untuk Insa.
Setelah membayarnya, ia ingin langsung menuju pulang, karena jaraknya untuk pulang sudah cukup dekat. Ia ingin memberikannya pada Insa esok hari. Tapi entah kenapa, saat ia menuju jalan pulang, hatinya terasa mengganjal. Ia pun memilih untuk memutar arah dan kembali lagi ke rumah Insa, takut terjadi sesuatu pada Insa. Dan setelah ia sampai, pandangan yang tak menyenangkan ia dapatkan. Ia melihat Hanafi duduk di teras dan rupanya sedang berbicara pada Insa. Memang benar, dia yang selama ini menyembunyikan Insa dariku. Bahkan baru tadi pagi pengawal bilang dia kemari. Sekarang dia sudah berada di sini lagi. Apa jangan-jangan mereka tinggal satu rumah? Gumam hati Hanafi yang tiba-tiba menyulut sebuah gejolak dalam hatinya. Bersambung.